Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, selamat pagi. Saya Iqbal Santosa. Senang sekali bisa membersamai Pesona Inspira pagi hari ini dalam program PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Untuk episode hari ini, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, kita akan membahas tentang Aku Hatinya PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga keluarga. Tentunya talkshow kita hari ini akan membahas dan juga mengupas tuntas tentang tema kita hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Tapi sebelum kita menuju narasumber, Iqbal ingin mengingatkan bahwa Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming, yaitu ada di pesonafm.wonosobo.go.id. Kemudian bisa join pertanyaan juga, silakan untuk mengirimkan pertanyaan. Siapa tahu Anda ingin bertanya kepada dua narasumber yang sudah hadir, bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang ada di 0823 2383 9996. Karena selama 1 jam ke depan kita pokoknya akan mengupas tuntas dengan tema kita hari ini, yaitu Aku Hatinya PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Mari kita berkenalan langsung saja dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Yang pertama, narasumber kita ada Ibu Farida Hidayati selaku Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Untuk narasumber yang kedua kita ada Ibu Siti Fatimah Nuraini selaku Ketua Bidang 3 dari TPPKK Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah tua-tua sehat. Tapi segernya masih berasa muda ini Bu. Gimana ini ya Bu? Ya kan di bawah 30. Di bawah 30. Semangatnya ya Bu. Luar biasa ya. Semoga semangatnya bisa menular ke Pesona Inspira yang ada di rumah. Insya Allah. Baik. Mengenai tema kita hari ini Bu, mungkin langsung saja. Tema kita hari ini yaitu Aku Hatinya PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin untuk apa yang dimaksud dengan Aku Hatinya PKK dan bagaimana nih sejarah atau latar belakang munculnya program ini. Mungkin dari Ibu Farida terlebih dahulu Bu. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya. Untuk Aku Hatinya PKK itu adalah ada program dari PKK. Itu singkatan Mas Iqbal. Aku Hatinya PKK itu singkatannya amalkan dan kukuhkan. Sebentar Mas Iqbal, saya kok agak grogi ini ya. Mohon maaf. Bu, santai saja Bu. Singkatan dari Aku Hatinya PKK adalah amalkan dan kukuhkan, halaman asri teratur indah dan nyaman. Oke. Jadi kita dari tim penggerak PKK, karena PKK itu adalah penggerak untuk masyarakat, itu mengharap semua warga masyarakat itu bisa memanfaatkan pekarangan dengan indah, tertib dan bermanfaat bagi keluarganya. Karena di sini memang penanaman di pekarangan itu untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi mendekatkan gizi keluarga di lingkungan pekarangan kita. Seperti itu ya. Berarti sebenarnya cara bagaimana para ibu rumah tangga ataupun para orang-orang yang sudah berkeluarga ya bisa memanfaatkan halaman-halaman rumah mereka seperti itu ya Bu. Jadi bisa tanaman-tanaman yang memang bermanfaat, kayak istilahnya kita karena ada warung hidup. Warung hidup kan kayak sayuran yang ada di warung-warung itu yang bisa langsung kita manfaatkan. Ada yang lumbung hidup. Lumbung hidup itu tanaman yang untuk mengandung karbo, kayak jagung, singkong dan lain-lainnya itu. Terus apotek hidup itu kan untuk menjaga kesehatan keluarga di situ. Syukur di situ ada perikanannya. Perikanan kan tidak harus ada kolam. Sekarang ada teknologi baru kayak budik damir namanya. Budik damir. Apa itu Ibu?
budidaya ikan dalam ember. Oh, berarti Jadi, menggunakan ember seperti Iya, ember. Bahkan ada yang pakai galon juga bisa. Itu ada ikan di situ, atasnya ada tanaman sayuran, itu bisa dimanfaatkan. Terus ada peternakannya. Peternakannya kan sekarang kalau ayam kan tidak boleh liar kita buat halaman yang terbatas. Mungkin pakai jaring atau apa itu bisa dipelihara di halaman pekarangan masing-masing. Oke, berarti pada dasarnya supaya keluarga-keluarga terutama yang ada di Kabupaten Wonosobo bisa berdaya sendiri ya Bu, dengan memiliki berbagai macam kebutuhan yang memang dibutuhkan sehari-hari tapi sudah ada lengkap di pekarangan rumahnya seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mengenai makna dari tadi ada amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur, indah dan nyaman. Itu artinya apa itu Bu? Ada kepanjangannya atau mungkin ada artinya dari masing-masing kenapa harus diamalkan, harus dikukuhkan sendiri, itu maksud dan tujuannya apa itu Bu? Mungkin bisa Mbak Bu Inung. Oke, monggo. Bisa menambahi dari Jadi barangkali akan lebih familiar Mas Iqbal nimbali saya, manggil saya Bu Inung. Bu Inung ya. Itu panggilannya lebih akrab ya Bu. Iya Mas. Jadi kadang-kadang itu nama saya Kedawan apa ya Mas? Karena mungkin panggilan akrabnya sudah berbeda Bu. Iya, jadi kalau teman-teman PKK di desa, kecamatan itu lebih familiar, jadi saya lebih dekat. Oke, rasanya baik. itu dekat. Saya Bu Inung. Oke, baik Bu. Sekarang karena memang diparingi tugas untuk menjadi ketua bidang, sehingga ketua Pokjanya ini adalah Mbak Ida. Nah ini Bu Farida juga nama familiarnya adalah Mbak Ida, Bu Ida gitu ya. Jadi sebetulnya aku hatinya PKK itu merupakan satu proses. Awalnya adalah hatinya PKK, belum sampai di aku Mas. Hatinya PKK ini merupakan satu program PKK andalan ini Mas. Oh ini salah satu program andalannya. Ini program andalan di Pokja 3. Di Pokja 3 di mana Pokja 3 itu ada beberapa program yang dilaksanakan, yaitu pangan yang pertama, kemudian sandang, kemudian perumahan dan tata laksana rumah tangga. Nah, hatinya PKK itu hanya adalah halaman. Tadi sudah disampaikan ya sama Bu Ida, H itu halaman. Seberapa luas halaman yang kita punya? Kalau di Wonosobo di kota barangkali ya luasnya bisa saja hanya sak tritis. Kecil ya Bu. Tahu tritis kan? Iya. Iya, kemudian yang di desa yo seluas-luasnya. Barangkali ya karena mungkin sekalian kebun kayaknya Bu. Rumahnya depan rumah. Sekalian kebun, mau di belakang atau di rumah di depan itu tidak masalah, di samping dan sebagainya tidak masalah. Itu halaman asri ya. Iya. Itu kalau ditanami kan akan terlihat apa ya? Asri lah, hijau. Kemudian tertata ya, teraturnya adalah tertata. Tertata dalam arti enggak sak karpe dewe Mas. Jadi kalau warung hidup ya dikumpulkan jadi satu warung hidup. Mungkin dibikin blok sendiri gitu ya. Ada pengelompokan. Pengelompokannya adalah seperti itu. Kemudian lumbung hidup, karena tanamannya lumbung hidup itu ada yang tinggi kayak jagung, padi gitu kan. Loh kok padi sih? Mas Iqbal nggak nanya nih. Protein, kenapa padi ditanam di halaman gitu? Nggak nanya ya Mas? Biar punya padi beras sendiri nih Bu. Halaman itu seberapa kok iso ditanami padi gitu? Oh kalau di desa-desa, kebetulan rumah saya kan di desa Bu. Gitu halamannya sekalian kebun Bu. Jadi cukup buat tanam padi Bu. Tapi jangan salah, nanti tak ceritani. Tak ceritani ada padi ditanam di galon itu. Ya, kemudian diatur, kemudian lumbung hidup itu ya kalau jagung ojo nang tengah Mas. Engko ngaling-ngaling di pinggir-pinggiran aja gitu ya Bu. Iya, gitu ya. Jadi di pinggiran. Kemudian ada tadi sampaikan apotek hidup.
apotek hidup itu dari berbagai tanaman obat atau toga. Tanaman obat kan macam-macam Mas. Ada yang rimpang, ada yang pohon agak gede kayak jeruk nipis dan sebagainya. Itu juga harus ditata. Ya, teratur, indah ya ini. Sekarang kan tinggal i-nya. Indah. Indah ya biar terlihat halamannya itu enggak semrawut, indah. Nyaman dipandang mata. Iya, dipandang mata katanya Mbak Ida. Nyaman itu ya yang menghuni rumah tersebut merasakan kenyamanan, keserasian di lingkungan rumahnya. Ora bosen gitu loh Mas. Enggak bosen. Wis pokoknya seenak-enaknya tinggal di rumah itulah. Ya katanya rumahku surgaku ya Bu. Iya betul. Gitu ya. Iya baik. Dan ini menariknya adalah kebanyakan orang mungkin berpikir untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah mereka memang sebagian besar untuk menanam bunga gitu. Iya, untuk menanam bunga. Tapi ternyata pemanfaatannya akan jauh lebih baik apabila memang menanam tanaman-tanaman yang seperti tadi bisa untuk lumbung pangan, bisa untuk apotek juga, untuk warung yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini gimana cara menyadarkan warga masyarakat yang memang saya mau nanam bunga aja deh biar halamannya terlihat indah seperti itu. Itu gimana Bu cara menyadarkan masyarakatnya sendiri? Bunga juga jadi salah satu pemanfaatan pekarangan menjadi indah juga karena itu hobi mereka nanam anggrek. Iya betul. Apalagi ibu-ibu ya. Itu salah satu aja. Tapi yang lebih bermanfaat umpamanya ini Mas, pas kan Wonosobo musim hujan musim hujan dingin malam. Pengen bikin Indomie. Iya saya juga kepingin nih Bu. Sekarang juga saya pingin Bu. Bikin mie lah. Kalau kita punya tanaman daun bawang loncang atau seledri kan tinggal metik aja. Tidak harus ke warung. Itu menjadi warung hidupnya kita pindah di tempat kita aja, tempat di lingkungan kita. Itu makanya tadi dari Bu Ineng kan sudah memang itu memang menjadi kewajiban untuk dikelompokkan. Mungkin kalau tanaman hias di depan Mbak Ineng di depan rumah supaya kan kalau rumah melihat rumahnya indah, kalau tertutup tanaman kan juga tidak terlihat pesonanya rumah. Betul. Tapi ornamen atau tanaman-tanaman kita itu malah mempercantik rumah kita itu. Tapi juga kita pilih ada kemanfaatannya di situ. Terus kita juga menanam tanaman-tanaman yang kita butuhkan sehari-hari kayak kita lombok memang kita wajib untuk kalau yang dari PKK atau malahan kita kerjasama dengan Dinas Paperkan Pangan Pertanian dan Perikanan itu ada namanya Gertap. Gerakan Tanam Cabai. Itu menjadi kewajiban. Itu juga kerjasama dengan PKK untuk penanamannya di masing-masing rumah itu diwajibkan minimal 5 pohon cabai. Itu untuk setiap rumahnya karena harga cabai kan fluktuatif sekali. Dan hampir setiap hari butuh Lah kalau pas harga cabai naik kan timbul inflasi lah itu dikendalikan oleh kita oleh ibu-ibu rumah tangga itu fungsinya dari hatinya PKK seperti itu. Baik. Sebelum saya beralih lagi ke Bu Inung, mungkin Bu Ida, ini apabila nih ada warga masyarakat Wonosobo yang mungkin baru ingin memulai memberdayakan halaman rumahnya untuk dijadikan tempat berbagai macam tanaman tapi masih bingung nih kira-kira ambil bibitnya di mana. Apakah PKK ada rekomendasi atau memfasilitasi dari segi pembibitan sendiri ini, Bu? Mbak Inung? Enggak. Jadi gini, untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di lingkungan rumah kita, ini kan kita jangan sampai terkendala dengan luasan. Betul. Jadi kalau yang luasannya kecil, bisalah pakai polybag atau menggunakan sampah seperti galon tadi kan sampah. Ya kan? Kemudian plastik refill dari minyak dan sebagainya. Jangan sampai itu menjadi kendala. Kita mau nanam. Kemudian bibitnya dari mana? Lah kita kan
menggunakan tomat, cabai. Kenapa enggak kalau yang sudah agak kering, ya mari kita jadikan itu bibit, biar intinya adalah biar kita tidak mengeluarkan double anggaran gitu loh. Jadi tetap bisa menanam, membuat bibit sendiri dengan fasilitas yang ada di kita aja deh. Nggak usah harus luas-luas, enggak. Pakai bekas, maaf. Sepatu. Kalau kita beli geduk itu kan ada mikanya gitu nggih Bu. beseknya. Beseknya. Nah, kita kasih apa? Kita kasih tanah, kemudian lombok yang sudah kering, kemudian tomat bisa kita taruh di situ. Tidak harus kemudian kita keringkan dulu, nggak usah lah. Gitu ditaruh saja. Tomat yang sudah agak busuk, miring-miring gitu, sudah mau busuk, ya sudah kita taruh saja. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Hanya saja memang harus muncul kecintaan, ya. Nanam itu harus muncul kecintaan dari hati, Mas. dari hati. Ya, jadi enggak sekedar nanam. Ini anekdot saya. Ada anekdot yang saya punya, Mas Iqbal. Ibu-ibu itu senang menanam. Betul. Dan senang panen tok. Nah, seneng nanam sama seneng panen tok. Ngerawatnya. Iya itu ya. Nah, ngerawatnya yang ogah-ogah. Betul. Alasannya banyak, nggak sempat lah, ngomong lah, Iya. sibuk lah. Tetapi sebetulnya kalau kita nikmati dengan satu kecintaan dari hati, insya Allah lah gitu, itu akan tumbuh menjadi satu habit, satu kebiasaan. Ya, satu kebiasaan itu memang munculnya dari sedikit. Kalau ujuk-ujuk ya enggak juga. Harus bertahap juga ya Bu. Enggak juga, enggak. Tetapi kalau di desa ini, kalau kita tadi saya matur pribadi, kalau di desa umumnya satu desa itu ada kelompok wanita tani, Mas Iqbal. Ya, kami memanfaatkan kelompok wanita tani karena di Aku Hatinya PKK itu ada komponen kelompok tani dan bank sampah. Gitu ya. Jadi bank sampah bisa mensuplai barang sisanya untuk jadi media, untuk jadi sumber pupuknya ya Mbak Ida. Sumber pupuk karena kan dari rumah tangga nih. Betul. Ya. Yang plastik bisa jadi media. Kemudian sampah basahnya kemana? Bikinlah pupuk dari situ. Jadi kompos. Jadi kompos gitu ya. Kemudian KWT-nya bisa kita jadikan sumber bibit. Nggak gratis ya. Biar KWT tetap bisa berputar terus. Berputar terus itu tanamannya. Yang diminta oleh masyarakat apa? Bibit lombok pasti itu ya. Kemudian bibit-bibit yang lain sediakan sesuai dengan permintaan masyarakat. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus kita nanam sendiri. Kalau di kota mungkin begitulah. Tapi juga di kota boleh beli di tempat pembibitan yang ada. Di Kota Wonosobo ada beberapa tempat. Kalau yang di jalur-jalur yang lain seperti arah ke Jajar, kemudian arah ke Selomerto Sawangan itu ada rumah pembibitan. Bisa beli di situ lah. Gitu. Baik. Kemudian mengenai tujuannya nih Bu. Tadi kan salah satu tujuannya adalah untuk bisa menjadi lumbung pangan dari keluarganya sendiri. Iya, betul. Tapi kalau misalnya menilik tujuan lain kan, apakah ini juga ikut ambil bagian dalam pencegahan stunting atau pemenuhan gizi keluarga? Ini ikut ambil bagian atau tidak, serta seberapa besar dampaknya Bu? Jelas sekali itu Mas Iqbal. Karena Aku Hatinya PKK itu memang untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga. Jelas sekali ini salah satu untuk pencegahan stunting, karena di situ gizi keluarga sudah ada tersedia di halaman masing-masing warga nggih.
di sini kan tadi ada toga nggih, tanaman obat atau apa, itu juga menjadi salah satu untuk penguat dari kesehatan semua warga atau anggota keluarga di masing-masing rumah tangga. Itu terus selanjutnya juga tanaman-tanaman yang memang kandungan gizinya yang tinggi. Itu yang disiapkan untuk khususnya nggih yang stunting. Stunting itu untuk pencegahannya kan tidak hanya dari individual, itu lingkungan juga mendukung nggih. Mendukung ini dari RT, dari Dasawisma, dari desa itu juga, karena ini program yang apa nggih secara nasional atas dari Kabupaten Wonosobo. Pencegahan stunting itu kan masih terus dilakukan nggih lah. Itu kita juga peduli lingkungan. Mungkin kalau kita namanya, kalau sekarang yang dicanangkan oleh Ibu Ketua PKK itu gotong royong namanya. Gotong royong telur, Mas Iqbal. Itu salah satunya kan kita tadi di lingkungan kita harapkan ada peternakannya di situ. Lah itu di samping untuk keluarganya, kalaupun tidak ada halamannya di lingkungannya ya di RT itu ada satu sasaran stunting. Lah itu nanti kita gotong royong sehari 2 telur untuk 1 anak stunting. Sasarannya ke anak balita stunting dan ibu hamil kek, itu yang menjadi perhatian dari kita di lingkungan kita. Jadi kepedulian masyarakat itu ditingkatkan. Di samping itu juga sedekah itu nggih, gotong royong. Kita tidak kemarin sudah dari Ibu Ketua, jangan istilahnya itu bukan iuran, itu dilarang. Bukan iuran, tapi ini sedekah, gotong royong. Kalau iuran kan beda nggih. Kalau iuran kan kayak dipaksakan. Iya, besarannya sama nggih, dipaksakan. Kalau sedekah gotong royong kan insya Allah itu menurut kemampuan masing-masing juga nggih, Bu. Terus lebih ke hati, lebih ke kepedulian, itu seperti itu nggih. Tadi balik pertanyaannya Mas Iqbal nggih, untuk itu stuntingnya, untuk hatinya PKK atau pemanfaatan pekarangan bisa menjadi salah satu mengarah ke pencegahan stunting. Itu memang jelas sekali seperti itu. Jadi kita menanam tanaman yang memang gizinya lebih tinggi. Mungkin kayak sayuran-sayuran yang kayak brokoli ya bisa lebih lagi yang disukai oleh anak-anak. Seperti apa itu yang perlu kita tanamkan di situ. Terus tadi saya menambahkan yang cara supaya kebiasaan menjadi habit kita. Gini, kalau kita belanja nggih, walaupun kalau kita belanja kayak kita belanja loncang. Loncang kan yang kan daunnya, batangnya sedikit. Kita biasakan, kita potong itu langsung kita tanam. Itu kita tanam. Kalau saya gini Mas, karena kita belanja kan sewaktu-waktu nggih. Kita belum menyiapkan medianya, tapi kan kita sudah punya pot dulu di rumah kan, untuk entah itu di pot tanaman hias atau apa, kita titipkan dulu. Kita tanam, kita titipkan, itu entah itu seledri. Kalau saya biasanya kalau seledri atau loncang itu kita tanam dulu di kalau enggak ya kita sedia aqua gelas yang sisanya itu kita kasih air sedikit, kita tanam di situ. Nanti kalau sudah kita siapkan media, kita pindah ke media itu. Termasuk wortel juga, kalau saya biasanya itu Mas, potongan wortel itu kita kum dulu di air di aqua gelas itu. Terus kalau sudah tumbuh daunnya, kita pindahkan ke media. Jadi sebenarnya bisa dicicil nggak ya Bu? Nggak harus semuanya dalam satu waktu. Misalnya siapkan dulu medianya, nanti bisa disiapkan tanahnya. Kalau sudah ada bibitnya, mulai ditanam bibitnya gitu ya Bu. Satu waktu bisa mulai bertahap seperti itu ya. Baik. Jadi tidak harus. Kan biasanya gini, ibu-ibu kalau suruh nanam kan nggak ada medianya. Itu hanya alasan aja, karena memang belum kebiasaan. Ya, Bu.
belum nganu nggih, belum timbul rasa suka untuk menanam. Oke, baik. Iya. Kemudian sekarang saya akan bertanya tentang pengaplikasian atau kasus realnya yang ada di lapangan, terutama yang ada di Kabupaten Wonosobo. Untuk kondisi saat ini, Bu, seberapa banyak sih wilayah ataupun para ibu-ibu yang ada di Wonosobo sudah melakukan kegiatan Aku Hatinya PKK ini, Bu? Sudah seberapa banyak? Kabupaten Wonosobo itu kabupaten yang penghargaan Aku Hatinya PKK tingkat nasional itu kita dapatkan. Oh, dapatkan. Iya. Berturut-turut. Jadi tahun 2017 Kabupaten Wonosobo mendapatkan penghargaan nasional untuk Aku Hatinya PKK. Jadi di Desa Wulungsari, Wulungsari. Itu kecamatan mana? Silomerto. Silomerto. Itu tahun itu menjadi pemenang lah kalau saya mati. Pemenang. Ya memang hanya saja apa yang tadi saya sampaikan, habit itu tidak sebentar. Lama. Prosesnya itu lama, Mas Iqbal. Enggak cuman kita bina kemarin kemudian hari ini kita juara, enggak, Mas. Harus bertahap. Oh iya, itu kita pembinaan itu sudah diawali tahun berapa itu? 2006. Wah, sudah lama ya, 10 Bu. tahun baru kita maju ke tingkat nasional. Kemudian alhamdulillah kita mendapatkan juara atau penghargaan nasional sehingga menjadi satu tujuan dari teman-teman kabupaten lain, ya. Nah, mempertahankannya ini yang berat, Mas Iqbal. Bertahan itu sangat berat. Nah, yang baik, yang bagus itu bertahan tetapi harus apa ya? Gotong royong. Harus dengan gotong royong. Tadi disampaikan bahwa menanam bolehlah sendiri-sendiri. Tapi di Desa Wulungsari, terutama di Dusun Meranggen, itu punya jadwal. Dukungannya dari KWT. Punya jadwal. Jadi kalau kumpulan hari Jumat, hari Minggunya itu mengisi polybag. Kemudian nanti polybag tidak langsung ditanami. Kemudian nanti minggu depannya baru ditanami. Itu adalah menjadi satu kebiasaan seperti itu. Nah, ini masih berlangsung, hanya saja barangkali ya memang tidak mulus lah. Ya, Mas Iqbal, tidak mulus. Apalagi karena banyak sekali kendala ya memang harus diatasi gitu ya. Tadi saya kembali ke tanaman hias yang tadi Mas Iqbal. Ya. Salah satu tanaman ya, Aku Hatinya PKK itu salah satunya adalah tanaman hias. Dan yang kita pilih adalah tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi. Ya, jadi apa sih masyarakat yang paling suka apa gitu. Mungkin ada tanaman-tanaman ya, tanaman anggrek jelas, tetapi kan yang mau membeli kan berpikirnya juga double. Iya. Pangsa pasarnya itu tidak sakarepe. tidak semuanya bisa membeli ya. Oleh karena itu mungkin tanaman hias yang sukulen, kaktus. Kaktus. Bunga mawar itu lokal. Bunga mawar lokal. Itu harganya ada nilai ekonominya. Nah, itu boleh ditanam. Bahkan kalau bunga mawar silahkan dibuat pagar merah dan putih. Nah, kalau pas hari-hari tertentu kan itu laku. Jangan salah itu kalau di bulan Muharram. Oh iya, betul. Ya kan, mau nyekar lah, mau lebaran, mau puasa, ini tinggi nilainya, itu seperti itu. Kemudian tadi juga itu. Ya, tadi disampaikan bahwa Mas Iqbal kepengen tahu sebetulnya tujuannya dari Hatinya PKK. Itu ada 4, Mas, ganda, Mas, orang mung 1 tujuannya. Yang pertama adalah satu itu pemanfaatan lahan pekarangan, kemudian yang kedua adalah ketahanan pangan,
tujuannya adalah untuk memenuhi gizi keluarga dan mencegah stunting. Kemudian yang selanjutnya adalah kesejahteraan keluarga. Harapannya ya, harapannya dengan kita punya tanaman di lingkungan rumah ini bisa menekan pengeluaran keluarga sehingga ada sisa ya. Bahkan kalau produksinya lebih bisa jadi pendapatan tambahan untuk keluarga. Kan gitu. Okay. Nah itu. Oke, kemudian yang selanjutnya sebagai edukasi. Ya kan? Kalau kita bertanam di rumah masih ada anak-anak, ajaklah untuk memulai mencintai tanaman sedari dini. Iya, Mas. Sedari dini sehingga mereka sudah terbentuk sayang, cinta dari hati terhadap tanaman. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke, baik. Kemudian supportnya nih, Bu, mengenai ataupun peran nih dari kader PKK yang ada di tingkat desa atau mungkin di tingkat kecamatan dalam mendukung keberhasilan program ini. Apa yang dilakukan para kader-kader tersebut, Bu, untuk mensukseskannya? Oke, untuk para kader kan memang itu menjadi garda terdepan. Caranya ujung tombaknya kita untuk membina ke masyarakat supaya lebih mencintai lebih menambah kegiatan berupa menanam untuk belajar atau memang menjadi tadi kebiasaan untuk menanam. Nah, supportnya untuk dari kader PKK kita itu memberi pengetahuan atau edukasi ke masyarakat. Kita itu menanam itu tidak hanya untuk diri kita, tapi kalau bisa itu menjadi sumber ekonomi. Mungkin dari menginformasikan kadernya itu dari beberapa rumah yang satu macam tanaman itu bisa kita kerjasamakan dengan mungkin bakul martabak lah atau kalau kita itu ke barter dengan tukang sayur bisa itu. Terus juga itu menjadi semangatnya para kader itu karena itu menghasilkan bisa untuk nanti bisa untuk kas dari dasawismanya itu atau menjadi dari kadernya itu bisa untuk yang lainnya, mungkin bisa untuk membeli medianya atau media tanam. Kalau kita sih mengharapkan nanti untuk tempat tanamnya itu kan memang dari sampah, entah itu dari galon atau dari bekas minyak, bekas beras dan lain-lainnya itu harapan kita seperti itu supaya kita bisa mengurangi sampah. Terus selanjutnya tadi balik lagi yang masalah tanaman bunga itu. Pengalaman saya pribadi, Mas, saya punya bunga kenanga di rumah. Itu setiap bulan kalau berbunga kita panen, kita bawa ke pasar, pulangnya sudah jadi bumbu. Kayak berambang bawang kuning itu jadi barter kita. Itu kan bisa mengurangi pengeluaran kita. Itu harapan kami itu semuanya yang kita tanam itu di samping untuk kita juga bisa dijual. Makanya kita menginformasikan ke para kader, setiap warga itu harus ada kartu tanamnya, Mas. Jadi di situ masing-masing keluarga masing-masing rumah itu ada kartu tanam pencatatan, dicatat itu menanam apa saja, mulai ditanam kapan, terus dipanennya kapan, itu ada catatannya semua. Panen itu dijual berapa, dikonsumsi sendiri berapa, tapi tetap dihargai. Jadi itu menjadi semangat kita. Oh ternyata kita menanam itu ada hasilnya, ada nilainya. Itu ternyata kita bisa membantu ekonomi keluarga lewat tanaman itu. Walaupun itu tidak wujud uang kalau untuk kita konsumsi, tapi kita nilai di situ. Tidak wujud uang tapi bisa mengurangi pengeluaran gitu ya, Bu. Betul, Mas. Yang harapan kita lah ini yang masih
sebagian kemarin kita berkeliling, kita evaluasi itu sebagian yang sudah kartu tanamnya sudah terisi, sebagian hanya diisi di tanamnya aja, panennya belum. Itu ya kita tetap mengedukasikan ke masyarakat untuk lebih tertib di pencatatannya itu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akan memasuki jeda iklan, Bu. Kira-kira nih dari program ini ada tidak sih kolaborasi ataupun mungkin bantuan dari instansi lain atau dinas lain untuk mensukseskan program ini, Bu? Ada tidak? Alhamdulillah ada, walaupun sedikit ya. Kita karena ini tanam menanam kan hubungannya dengan dinas pertanian, ya, dinas pangan, pertanian dan perikanan. Itu ada kemarin setiap tahun itu ada bantuan untuk tanaman kayak cabai, kayak apa nggih kemarin itu cabai kalau kemarin yang kita serahkan yang pada waktu launching Rabu Pon gitu. Mas Iqbal Rabu Pon itu saya wetonnya Minggu Pon kebetulan, Bu. Itu inovasi dari PKK provinsi. Nggih. Itu gerakan satu ibu menanam satu pohon. Itu jadi itu wajib bagi semua ibu di Provinsi Jawa Tengah itu wajib menanam minimal satu pohon. Nah kemarin yang di launching itu pohonnya alpukat, pepaya sama pisang. Itulah dari kami dari dinas Paperkan itu memberi bantuan tambahan ada cabai, ada tanaman cabai karena itu wajib nih. Jadi setiap tahun itu cabai ada dari dinas pertanian ada bantuan ke kelompok wanita tani. Ini kan tadi juga ada bagian dari pengolahan sampah dan juga pemanfaatan kembali sampah, Bu. Apa belum ada kerjasama dengan mungkin dinas lingkungan hidup yang selaku lebih berkompeten di bidangnya? Mungkin ada kerjasama dalam bidang pengolahan sampahnya agar bisa menjadi pupuk atau mungkin bantuan dari sampah-sampah yang memang berlebih seperti itu, Bu? Sampai sejauh ini sudah sangat. Jadi PKK itu bekerja sama dengan beberapa instansi ya Mas, karena PKK tidak bisa. Kalau sendiri nggak bisa. Sebetulnya PKK itu hanya penggerak saja gitulah. Nah, kalau dana-dana anggaran semua ada di dinas, di instansi. Sehingga kalau yang Pokja 3 itu kami bekerja sama dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk urusannya budidayanya pertanian secara lengkap karena sana kan ada ternaknya, ada ikannya, ada tanaman yang pertaniannya. Kemudian kalau yang masalah sampah, pengelolaan sampah, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu kita adakan lomba. Kita 2 event di tahun ini. Yang pertama lomba yang memang penyelenggaranya adalah Dinas LH. Ya, Dinas LH menyelenggarakan pemanfaatan sampah. Mau jadi apa? Prok. Diolahnya menjadi apa? Hasilnya apa gitu? Prok itu. Disulap itu gitu. Disulap jadi apa? Itu ya. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan PT ABC beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus. Itu juga kami mengambil lomba dari galon. Mau galon kecil, mau galon besar, kita manfaatkan menjadi satu sampah yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi kita nggak sendirian Mas Iqbal. Sendirian yo limbung. Oke, baik. Berarti sudah ada beberapa kerjasama yang dilakukan dengan berbagai macam instansi ataupun kedinasan gitu. Bahkan tidak hanya dengan instansinya. Kami dengan BSIW. Bank Sampah Induk Wonosobo, kemudian beberapa pegiat lingkungan seperti apel apa itu? Bukan apel Amerika, bukan apel Australia, tapi teman-teman yang bergerak di pegiat lingkungan.
Ya, ini ada di masing-masing kecamatan ada. Ada, Ibu. Pegiat apel. Kemudian juga papeling. Papeling. Nah, itu juga ada. Wonosobo itu banyak Banyak. pegiat lingkungannya. Dieng bersih. Dieng bersih. Ya, ya. Dieng bersih. Itu beberapa waktu lalu ketemu sama yang ngurusi. Kebetulan anak saya yang kecil dulu sebelum dia bekerja di Jogja itu juga ikut Dieng di bersih. dalamnya di Dieng bersih. Oke. Seperti itu Mas Iqbal. Oke, baik ya. Ini masih banyak sekali hal yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, yaitu Aku Hatinya PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi bagi Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,1 FM. Baik Pesona Inspira, Anda masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama dengan saya Iqbal dalam tema hari ini, yaitu Aku Hatinya PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keluarga. Tentunya saya masih bersama dengan Ibu Ida dan juga Ibu Inung. Siap. Masih semangat nggih, Bu? Semangat. Masih semangat nggih. Baik, ini ada Pesona Inspira yang sudah bergabung di 0823 2383 9996. Ini beliau bercerita nih. Ada Mbak Mia. Ini alamatnya ada di Kenteng ini, Bu. Ya, Assalamualaikum ya. Salam untuk narasumber kita yaitu Bu Ida dan juga Bu Inung. Katanya guru kami dari Pokja 3 TPPKK Kabupaten Wonosobo ya. Ini katanya para ibu-ibu ini cinta nanam dan juga cinta panen, namun kurang cinta merawatnya nih Bu katanya. Kalau pengalamannya sih saat menjadi di kelurahan binaan semangatnya luar biasa. Namun setelah penilaian dan juga monef selesai, semangatnya ini beberapa persen katanya menurun ini Bu katanya. Ini kira-kira gimana nih caranya untuk menumbuhkan semangat tersebut tetap ada? Mohon ilmunya nih kepada Bu Ida dan juga Bu Inung. Silahkan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ini Bu. Iya, jadi Kecamatan Wonosobo tahun lalu ya. Kalau tahun lalu desa binaannya adalah atau kelurahan binaan, kalau kota ya kelurahan. Kelurahan binaannya adalah Kelurahan Kejiwan. Kemudian kampung Aku Hatinya PKK-nya ada di Kenteng, betul. Bagus banget pada saat evaluasi. Ini yang menjadi kendala Mas Iqbal ya. Kalau selesai evaluasi, kalau memang tidak istiqomah, kalau tidak istiqomah, kemudian belum masuk di hati, ini pasti akan lepas begitu aja, selesai begitu aja. Ini adalah sayang kalau menurut saya. Oleh karena itu jangan sendirian. Jadi di Kenteng kan ada kelompok ibu-ibunya, Dawes ya, melalui Dawes diadakan satu gerakan boleh setiap minggu, boleh ya kapan sempatnya aja gitu. Sesempatnya gitu. Sesempatnya ya. Kapan sempatnya sambil ya namanya gerakan kan memang effortnya kan dari masing-masing, tetapi kalau semuanya nyengkuyung, semuanya guyub rukun, insya Allah akan bisa kembali seperti pada saat kami evaluasi. Nah, perlu diketahui bahwa setiap tahun itu tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo itu mempunyai desa atau kelurahan binaan. Ya, kelurahan binaan, jadi desa yang ditunjuk di masing-masing kecamatan. Jadi setiap tahun ada 15 desa atau kelurahan binaan Mas Iqbal. Dan itu kegiatannya mulai dari komplit ya Mbak Ida, dari sekretariat. Sekretariat itu sekretaris dan bendahara itu nanti dibina bagaimana membuat administrasinya bagus. Kemudian Pokja 1 juga seperti itu, baik administrasi maupun kegiatan lapangan juga sampai dengan Pokja 4. Nah, Pokja 3 itu juga iya. Pokja 3 bahkan Aku Hatinya PKK ini menjadi poin tersendiri, penilaiannya tersendiri.
tersendiri nggih, Bu? Iya. Jadi aku hatinya khusus PKK. dengan penghargaan juga Khusus. khusus itu. Nah, ini yang masih bagi kami yang ada di PKK Kabupaten ini menjadi apa ya? Kadang-kadang suka mesgul. Suka mesgul setelah dinilai sudah kita tengok yang kedua kalinya ya, karena kami kan tidak hanya sekali kita melakukan visit ya, monitoring, tetapi kita tengok kedua kalinya ternyata lepas dari evaluasi yang kedua sudah banyak yang menyelesaikan diri gitu. menyelesaikan diri. Dipanen tapi tidak ditanam kembali. Waduh, Nah, cuma ini. satu kali panen Iya, gitu itu gitu. Iya. Kalau kenteng sebetulnya eman-eman loh. Kalau tidak apa namanya? Dilanjut membudayakan iya, gitu. iya. Tidak Iya. menjadi habit karena sebetulnya kita sering mendapatkan surat ataupun WA dari teman-teman luar kota. Saya tak sowan ya Bu Inung. Nah, saya milihnya bingung. Mau saya pilih yang kemarin untuk evaluasi, takut sudah selesai. Oke, ini juga ada tambahan Bu dari Mbak Mia yang ada di Keteng. Katanya mereka masih punya kartu tanam, masih tertulis, tulisannya masih ada. Sisa penilaian AHPKK saat menjadi kelurahan binaan. Kemudian pada saat Rabu Pon sudah ada action di halaman kecamatan beberapa bulan lalu seperti warung hidup, lumbung hidup dan juga toga seperti itu. Iya, jadi ada ya. Jadi apa ya namanya? Lokal wisdomnya kita. Kita sebetulnya ada, Mas. Kita ada opak gota. Jadi kalau di provinsi ada Rabu Pon, di Wonosobo ada opak gota. Opak gota itu apa? Iya lah, aneh ya. Opak gota ini kan dimakan. Nah, ini gitu. satu kegiatan kami. Apa Mbak Ida opak gota? Opak gota itu kan itu kita kan ada tantangan guys, setiap kabupaten harus punya inovasi gitu. Karena kita Pokjatika sudah Rabu Pon di provinsi, makanya dari Pokjatika Kabupaten Wonosobo ada opak gota. Itu singkatan Mas Iqbal. Apa itu, Bu? Optimalkan pekarangan dengan tanam kelor. Oh, kelor. Karena kelor itu ditanam di semua lahan semua wilayah itu cocok. Oh, oke. Sementara itu kelor juga kandungan gizinya tinggi. Sempat menjadi tanaman yang akan digunakan untuk stunting. Kelor itu kan kemanfaatan, monggo nanti bisa dilihat di website atau apa, itu manfaat dari daun kelor itu memang banyak sekali. Lah itu alhamdulillah di Wonosobo dengan kondisi wilayah yang dari utara maupun barat, dari daerah dingin maupun daerah yang hangat, itu bisa ditanam semua. Cocok. Oke, baik. Berarti sudah ada inovasi-inovasinya juga ya, Bu? Dan itu alhamdulillah dari semua Pokjatika di Kabupaten Wonosobo sudah menerapkan itu. Jadi setiap warga ada daun kelornya, ada tanaman kelornya. Oke, baik. Tapi karena berhubung waktu kita terbatas nih, Bu, kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini. Tapi sebelum menutup, mungkin ada harapannya dari Bu Ida dan juga Bu Inung masing-masing, harapannya mengenai program Aku Hatinya PKK ke depannya ingin seperti apa? Mungkin dari Ibu Ida terlebih dahulu, Bu, harapannya nggih, Bu. Itu kami nggih dari Pokjatika Kabupaten Wonosobo untuk kemandirian dan ketahanan pangan, yaitu membangun kemandirian pangan dengan Aku Hatinya PKK dari skala rumah tangga yang pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan nasional. Oke, baik. Dari Ibu Inung silahkan, Bu, harapan Bu. Jadikan Aku Hatinya PKK menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi sesuatu yang istilahnya kebiasaan. Kebiasaan. Jadi habit.
Kalau nggak jadi habit, nggak jadi Mas. Oke, jadi harus jadi habit ya, Bu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Iqbal juga ingin memberikan informasi nih, Bu. Kalau misalnya Radio Pesona dan juga Horizon Resort Dieng bersama dengan PKK Kabupaten Wonosobo, khususnya dari Pokja 3 ya, Bu, kita memiliki kolaborasi, yaitu akan mengadakan lomba cipta menu anti stunting ya, Bu. Betul sekali. Jadi kita akan mengadakan lombanya bertepatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Pesona yang ke-57 yang akan diadakan di bulan November pada tanggal 14. Jadi silahkan bagi PKK kecamatan, Bu, mungkin himbauannya silahkan, Bu, ayo ajak PKK kecamatannya, Bu, di sini nih, Bu, untuk bisa mendaftarkan dirinya. Silahkan, Bu, ayo, Bu, di Woro-Woro. Mumpung Ya, Bu, mumpung di sini juga nih, Bu. mumpung nih. Alhamdulillah matur nuwun atas kolaborasinya. Saya juga secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Radio Pesona FM yang ke-57. Betul. Sama dengan saya nih. Seumuran berarti. Umuran ya. Monggo pada tim penggerak PKK Kecamatan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk mengikuti lomba cipta menu yang bisa untuk mengatasi stunting ya. Untuk temanya itu monggo disiapkan menu yang semenarik mungkin, selezat mungkin, karena ini kerjasama antara Pesona FM dengan Horizon. Iya, betul, Bu. Nanti teman-teman dari Pokja 3 Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo bisa hadir di Hotel Horizon sambil menikmati pemandangan yang indah, tapi kita juga bisa menampilkan menu-menu andalan dari para peserta peserta tim. Monggo keluarkan inovasi, keluarkan pengetahuan menu. Kami berharap besar dan kami juga karena di Kabupaten Wonosobo itu Pokja 3-nya kecamatan itu pinter-pinter Mas Iqbal. Nggih, kalau ada lomba menu itu tampilannya bagus-bagus sekali. Nanti mungkin jurinya malah bingung lagi. Kira-kira siapa yang menangnya, Bu? Siapa menangnya? Ini menjadi ajang yang kita tunggu karena tahun ini kita tidak ada lomba tingkat B2SA tingkat kabupaten. Ini alhamdulillah dari Radio Pesona FM bisa mengkolaborasikan lomba ini lomba ciptaan menu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Radio Pesona FM sudah menunjuk kami pesertanya dari PKK itu untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan terampilan dari para chef dari Pokja 3 Kecamatan. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi silahkan bagi para PKK Kecamatan di seluruh Wonosobo bisa langsung mendaftarkan diri. Kemarin suratnya sudah ya, Bu? Sudah diberikan ya. Untuk tempatnya sendiri seperti yang sudah Ibu Ida katakan, untuk lokasinya kita ada di Horizon Resort Dieng di tanggal 14 November 2025. Ditunggu kedatangan dan kehebohannya ya, Bu. Oke, baik, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini kepada Ibu Ida dan juga Ibu Inung. Luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan, apalagi tentang pemanfaatan pekarangan ternyata bisa menambah nilai daya gunanya juga ya, Bu, secara ekonomis ataupun secara gizi juga bisa membantu keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Wonosobo tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di talkshow selanjutnya bersama dengan PKK Ceria dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.